Oke, hari ini mungkin akan lebih banyak ngobrolnya, ya. Eh, Mungkin ini akan jadi segmen baru, entah mungkin nanti namanya Flip Talk, dan mungkin nanti ini bisa berkembang, bisa jadi semacam segmen podcastnya buat Fingerkind. Jadi kita ntar bisa ngobrol sama siapapun yang ini ya, maksudnya yang masih ada di dunia fingerboard juga, yang berhubungan dengan dunia fingerboard, bisa musik, bisa desain, bisa apapun lah, produk baru atau apapun. Nah, tapi kali ini aku bakal bahas banyak ini tanpa skrip dan tanpa poin-poin ya. Cuman yang aku ingat aja ya. Yang pertama itu aku bakal bahas tentang yang di TikTok dulu. Jadi kalau kita itu kan Fingerkind itu pertamanya awal banget itu kan di TikTok kan, mulai dari sebenarnya itu akun TikTok pribadi saya. Terus habis itu saya isi dengan dari apa ya, Fingerboard 101, Pispot 101 tentang tutorial, Pispot tentang ya gimana apa namanya prakteknya setelah kita bisa Fingerboard 101, misal tutorial oli lalu kita praktek gitulah. Terus lebih dalam lagi, Pispot itu sebenarnya bukan cuman gimana kita bisa mempraktekkan trik setelah kita belajar FB 101 ya, tapi Pispot itu lebih kepada dimana kita bisa nemuin tempat yang apa ya, tempat sederhana yang terlewatkan oleh orang-orang lain, tapi itu bisa jadi tempat damai buat kita tuh, bisa jadi peace spot lah, makanya namanya segmen itu peace spot. Lalu juga ada flip trip. Flip trip itu sebenarnya dulu udah sempat dibikin yang versi 60 second, versi 60 detik itu yang sempat masuk ke flip trip itu. Kayak waktu kita flip trip ke S-Town itu Salatiga, tempat kelahiran saya. Terus habis itu ada flip trip ke Cirebon. Setelah Cirebon flip trip kemana lagi waktu itu ya, Bogor kayaknya ada, tapi itu yang masih versi 60 second. Sampai akhirnya saya itu bikin yang versi panjang. Yang versi panjang itu lebih bercerita ke kayak perjalanannya gimana, terus ntar kita nemuin apa di sana, kita cari spot di jalan-jalan, terus makan juga ada. Pokoknya kalau flip trip itu lebih ke semacam apa ya, vlog fingerboarder lah, ya kan. Jadi emang kita tuh sehari-harinya kayak gitu, kemana-mana kita bawa nih. Misal kita tuh sering tuh kalau lagi nemu tempat yang oke nih buat matrik nih, cuman nggak bawa tuh rasanya kayak sayang banget. Jadi ini kemana-mana kita bawa emang, tapi kita tetap tahu tempat ya. Tahu tempat tuh maksudnya gini, misal kita lagi mau nongkrong nih sama teman-teman, kita kan tujuannya mau ngobrol lama nggak ketemu misalnya, terus ini nggak akan keluar, karena lebih baik kita yang ngobrol aja, karena tujuannya emang ngobrol. Kecuali kalau kita lagi jalan, kita sendirian, kayak sekarang ini kan lagi sendirian kan, nah itu tuh baru keluar tuh ini, atau ntar nemu spot-spot. Pokoknya gini, setelah kita main fingerboard, cara kita melihat suatu tempat, suatu benda itu pasti beda. Kita bakal nemuin tempat-tempat yang mungkin terlewatkan sama orang ya, mungkin kayak misal apa ya, detail-detail kecil detail-detail kecil yang buat orang tuh biasa aja, itu buat kita tuh, buat fingerboarder itu bisa, wah ini spot yang bagus nih gitu. Kayak misal apa ya, spot-spot biasa tuh kayak misal tangga, misal ntar ada misal tangga itu kita bisa drop in ke situ. Terus misal ada rel
rel gini kita bisa grind dan slide di situ misalnya kayak gitu. Jadi kita jadi apa ya, detail oriented ke hal-hal yang nggak biasa mungkin ya, hal-hal unik yang mungkin buat orang itu cuma sekedar tangga, buat kita itu sesuatu. Nah, Flip Trip kurang lebih membahas tentang itu. Jadi kita vlogging lah ya istilahnya ya, mungkin ya. Vlogging. Dan Flip Trip pertama yang versi panjang itu ada di Flip Trip Bangkok Series. Karena waktu itu tuh sempat kita 5 hari ke Bangkok. Di sana kita mulai dari perjalanan menuju ke Bangkok, sampai kita cari makan di Bangkok, sampai kita muter-muter cari spot, dapat spot, sampai kita mampir ke Jang Spot. Jang Spot itu di Lat Krabang. Oh ya, baru nyadar kalau di Thailand itu orang-orang kalau ngomong R itu nggak tahu ya, kadang disebut kadang nggak disebut. Misal nih kan namanya Lat Krabang, tulisannya LAD KRABANG atau BUNG. Nah, waktu di mana ketemu sama supir taksi gitu ya, Lat Krabang gitu kan. Oh, terus dia nyebutnya bukan Lat Krabang tapi Lat Krabang, Lat Kebang gitu. Oh gitu ya, maksudnya kayak, tapi nggak tahu kapan disebutkan, bukan nggak bisa ngomong R ya. Kan ada tempat namanya Sirirats, dia nyebutnya Sirirats bukan Siirats gitu, bukan, tetap Sirirats. Tapi di beberapa kata-kata tuh ada R-nya tapi mereka nggak dibaca. Nah itu waktu kita di day 3 kalau nggak salah, itu kita ke Jang Spot. Itu tempatnya di Lat Krabang, agak jauh. Kalau mungkin kalau di Jakarta itu kayak jarangnya ya, dari Jakarta Barat lah ya, misal dari Jakarta Barat itu dari Jakarta Pusat lah mau ke Tangerang gitu kali ya. Jadi kita harus ngelewatin atau ke mana ya, Bintaro lah, iya sekitar situ lah, Bintaro atau Tangerang gitu lah, Tangsel lah ya misal. Ya itu cuman di situ tuh kita dari mana waktu itu, dari Bangkok kayak Bangkok pusatnya, terus kita ke Lat Krabang itu harus naik MRT-nya sana, terus naik SRT, nyambung terus nyampe lah di tempat industri itu. Kayaknya ya kalau mau dibilang lebih tepat ya kayaknya Tangerang lah. Nah, di tempat itu tuh ada satu tempat yang emang udah saya temuin itu di Instagram, itu namanya Jang Spot. Cukup susah nyarinya ya, karena kayaknya tuh dia kayak pop up gitu loh. Misal ada acara, kalau di Indo misal ada synchronize terus ada misal sound project misal, terus mereka buka booth di situ, mereka pop up kayak gitu kan. Jadi emang agak susah nyarinya waktu itu, dan justru tertulisnya malah cafe, Jang Spot cafe. Kita takut salah kan, dan sampai akhirnya kita datang sesuai titik lah di situ, dan ternyata bener. Jadi di situ itu ternyata ada, bisa dibilang kalau di sini kayak fingerdex-nya gitu, tapi ada kafenya dan lumayan gede. Terus fingerboard parknya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dipasang ya. Kayaknya mereka bikin sendiri macam-macam tuh, dan mereka itu bikin deck, bikin obstacle macam-macam. Kita ketemu sama Nick, sama anaknya yang namanya JB, yang mana itu adalah Jang Spot. Kita ketemu sama istrinya, ketemu sama temen-temen di sana, dan kita nodong, ayo dong bikin video, let's go, tunjukkan skillmu, main aja santai gitu kan. Terus saya bikinin videonya. Itu ada di day 3 Flip Trip. Nah, kemarin juga habis Flip Trip ke Bandung ya. Selain itu Fish Spot kan, kalau yang daily kan kita Fish Spot namanya.
Pispot yang setiap hari diupload itu namanya Pispot Daily, dimana itu satu hari itu kita uploadnya tuh 2, pagi dan sore. Nah, ada juga Pispot yang weekend, nulisnya gitu biar gampang. Jadi sama-sama Pispot tapi ini khusus di weekend. Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya ngebaginya gini, kalau yang flip trip itu di luar Jakarta. Itulah bedanya ya, Pispot yang daily dan Pispot yang weekend. Terus flip trip tadi udah, FB 101 tentu saja itu tentang tutorial bagaimana cara melakukan trik dari yang dasar sampai yang susah. Jadi mulai dari ollie, kickflip, heel flip dan macam-macam. Lalu ada trick mat. Trick mat itu adalah formula dari sebuah trik. Misal itu ada tray flip. Tray flip itu kan A plus B sama dengan tray flip. Oke, kita udah tahu nih jawabannya, tray flip. A plus B-nya itu kita nanti bisa cari tahu di trick mat. A-nya berarti adalah kickflip, B-nya adalah tray shove atau 360 shove. Berarti isinya kickflip plus 360 shove atau tray shove sama dengan tray flip. Nah, kayak gitu. Itu cara apa ya? Istilahnya kayak cara menikmati finger kind. Itu caranya gitu. Jadi misal mau cari, setelah kita belajar FB 101, terus kita mau cari trik lain gitu ya. Nah, formulanya ada di trick mat. Jadi nanti akan nemuin tuh A plus B sama dengan trik apa. A plus B-nya itu bisa dicari di trick mat. Oke, Pispot udah, Pispot weekend juga, Pispot weekend, Pispot daily yang ada di TikTok, dari Instagram juga ada, di YouTube juga ada. Terus kalau Pispot weekend itu yang versi panjang. Terus ada fingerboard 101, terus ada trick mat, ada Pispot udah tadi ya. Terus ada apalagi sih, combo bomb dan ada level up. Nah, combo bomb, kalau combo bomb itu ya udah kita ngasih ide combo lah. Jadi setelah FB 101 kalian udah nangkep nih, udah sampai apa, misal udah sampai heel flip misal, jadi berarti udah ollie, udah shove it, pop shove it, terus udah fakie, ollie, nollie, dan switch-nya udah dapat, berarti kalian bisa langsung naik ke level up. Level up itu misal gini, kalian udah bisa trik apa ya, impossible. Nah, setelah dari impossible itu tadi, level satunya itu impossible yang biasa. Ntar ada level 2-nya tuh. Level 2-nya itu impossible lalu 5-0 misal. Impossible lalu nose grind misal. Impossible lalu front board. Impossible lalu board slide atau lip slide. Nah, itu ada di level up. Jadi kalau kalian mau upgrade trik kalian bertahap, nah itu dari segmen yang level up. Setelah level up, kalau combo bomb itu adalah ide combo lah ya, ide combo. Misal udah bisa kickflip, udah bisa impossible, udah bisa tray flip misal. Nah, kombonya di obstacle kayak apa? Nah, itu ada contohnya di combo bomb. Ada yang biasa, ada yang spesial, ada yang susah, ada semuanya ada di combo bomb. Cuman combo bomb itu kalau kalian mau cari segmen-segmennya paling gampang itu di TikTok. Di TikTok lebih mudah untuk cari segmen-segmennya. Setelah kita bahas tentang segmen-segmen dari fingerkind, ini kita akan bahas tentang beberapa waktu ini tuh banyak banget yang DM ya, masalah tentang atau waktu sebelum
kapan ya, baru-baru ini kan mulai aktif live lagi nih tiap jam 5 sore sampai sampai jam 6-an lah atau setengah 7 lah paling. Nah di situ emang saya seneng buat ini ya, kita tuh latihan bareng, belajar bareng. Nah, itu seru banget. Dan pasti aku jawab satu-satu, entah dari ollie, dari kickflip, dari tray flip, dari nollie, terus ke switch, macam-macam lah. Nah, dan itu sangat menyenangkan buat aku ya, karena ternyata teman-teman banyak yang mau belajar gitu. Dan aku juga dengan dengan ringan sekali akan sangat membantu kalian. Bahkan ada yang sampai DM minta diajarin, nggak apa-apa, DM aja. Aku pasti selama ada waktunya aku pasti bales kan. Teman-teman pasti tahu, pasti yang udah pernah DM pasti tahu kalau aku pasti bales. Nah, ternyata kebanyakan yang aku rasain ya, dan aku lihat sendiri itu rata-rata teman-teman yang baru belajar itu sangat buru-buru. Maksudnya apa? Maksudnya mereka selalu tanya gimana caranya kickflip gitu, gimana caranya impossible. Pertanyaan saya selalu sama. Coba teman-teman yang pernah DM pasti inget deh. Pertanyaan saya selalu sama. Ollie-nya gimana? Nah, kenapa sih kok harus ollie dulu? Bahkan saya selalu bilang kalau ollie udah bisa, fakie gitu. Jadi nggak langsung ke flip dulu, karena fundamentalnya, dasarnya semuanya itu tuh sebenarnya dari 4 ya: ollie, fakie, nollie, dan switch. Kalau bisa 4 ini dulu udah bisa, atau 2 dulu deh, ollie dan fakie. Ini udah harus lancar banget ya. Jadi awalnya tuh harus 2 itu tuh udah harus lancar banget, udah bisa kayak yang olehnya tuh enak gini. Jangan gini ya olehnya, jangan yang, atau olehnya ini bener-bener gini. Gini masih oke lah, mundur dikit kan, itu masih oke. Cuman jangan sampai yang tinggi banget gini gitu. Soalnya ada kemarin aku kaget juga ya waktu ditanyain ya, Bang kenapa kickflipku tinggi banget? Setinggi apa emang? Lebih tinggi dari aku. Jadi gini dong, tinggi banget dia. Jadi misal dia ini ollie nih, ollinya gini, gitu. Itu kan gini. Fingerboard itu kan bisa dibilang miniatur dari skate kan ya. Miniatur dari skate kan ini. Nah, terus bayangin nggak kalau kita ollie-nya gini, terus gini, dan orangnya terbang kan. Jadi kayak apa ya? Kalau ada yang pernah main GTA San Andreas itu udah pakai cheat kanguru itu. Cheat kanguru kan triple 3 kali lompatan kan, bisa terbang gitu. Sini kan nggak mungkin. Nah, jadi rata-rata kalau udah ditanya ini udah bisa ollie, udah bang gitu. Saya selalu nanyain gini, selalu minta video, coba tolong di videoin kayak apa ollie-nya gitu kan. Terus setelah dikirimin ya itu ternyata ollie-nya masih yang gitu, ollie-nya masih belum yang lancar gini, atau yang tinggi tadi, atau misal mundur tapi mundurnya masih kebangetan gini. Kenapa sih harus ollie dulu? Karena sebenarnya kalau udah bisa ollie, kickflipnya tuh udah tinggal gini nih, dikit aja, tinggal didorong gini. Ini kalau tanpa papan gini nih, ollie tendang, tuh kelihatan nggak? Ollie tendang, ini nggak di slow mo ya, ollie tendang gitu.
Jadi intinya yang paling penting itu adalah si olinya dulu. Jadi buat teman-teman nanti mau belajar fingerboard berarti harus sabar. Sabar banget, bener sabar. Terus misal nggak bisa-bisa, ya udah tenang aja, sabar aja. Banyak orang yang tanya atau kasih apa ya, opininya mereka tentang saya. Misal kalau aku kan main kan udah dari 2010, lama emang, tapi bukan berarti aku jadi jago banget, enggak sama sekali enggak. Bahkan ada yang 2 tahun udah jago banget, lebih jago dari aku banyak. Nih ya, Nolly Laser itu aku belum bisa sampai hari ini. Sweet Laser belum dapat. Nolly Hill bisa tapi nggak lancar. Kan emang kenapa kalau lama? Kalau udah lama kenapa? Ini main fingerboard itu bukan karena aku pengen jadi atlet atau pengen apa. Ada juga yang bilang sudah bertahan selama 2010 sampai sekarang, berarti udah 16 tahun. Itu udah bertahan. Sebenarnya aku bukan sedang bertahan, tapi aku telah menemukan hobi yang fit, ya, hobi yang fit atau hobi yang match dengan apa yang aku cari. Jadi sesuatu yang kecil, compact, groovy, dan presisi. Dan itu bukan artinya aku lagi bertahan di fingerboard, enggak, karena ini udah dari tahun kapan udah fingerboard itu udah selalu aku bawa. Sebelum ada tas itu aku pakai mini box gitu ya, itu dibawa kemana-mana. Kalau waktunya belum tepat itu adalah kita lagi ngobrol, kita lagi cerita-cerita apa, kita lagi pengen ngumpul, nggak akan keluar ini, kecuali lagi sendirian, lagi apa. Jadi kayak ini tuh lebih personal, lebih private gitu. Kecuali emang kita datang ke tempat yang isinya semua fingerboarder, ini udah pasti langsung keluar tanpa diminta ya kan. Jadi kita lebih tahu tempat aja gitu. Jadi gitu, bukan bermain fingerboard selama ini tuh belum tentu jago, satu. Terus dan emang bukan buat jago-jagoan, karena emang kalau saya pribadi ya bukan karena pengen jadi atlet, pengen jadi ikut kompetisi, enggak, karena memang suka sama culture-nya, fingerboard-nya. Memang suka sama hal-hal yang kecil, compact, groovy, dan presisi. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru mulai, apa ya, mungkin kalian akan bosen kalau tujuan kalian itu cuman buat impress orang lain, terus cuman buat kompetisi, cuman buat keren-kerenan. Kalian pasti akan bosen. Bayangin kalau suatu hari fingerboard lagi nggak naik nih, maksudnya lagi nggak rame, nggak ada kompetisi, nggak ada acara, kalian masih main nggak? Nah itu apa, mungkin mindsetnya yang harus ditanamkan, karena memang ini tuh fingerboard tuh memang bukan bertahan, tapi memang dimana kita telah menemukan sesuatu hal, bisa dibilang hobi yang match sama kalian. Kecil, compact, bisa dibawa kemana aja, groovy dan presisi. Itu sih orang-orang yang biasanya yang detail oriented itu suka banget tuh lihat detail-detail dari trucks, deck, bolt rails, gitu-gitu tuh pasti mereka suka banget. Apalagi ntar lihat posisi-posisi kakinya yang harus presisi, gitu-gitu. Oh iya, tambahan dikit, Fingerkind kayaknya bakalan bikin salah satu produk board rails ya, ini yang biru ini, apa ya, lagi dicoba-coba terus gitu. Maksudnya kemarin tuh ini yang gagal, coba lagi, bikin lagi sampai dapat yang paling maksimal lah. Nanti pasti dimaksimalin, karena apa ya, kalau buat saya tuh lebih suka deck yang clean. Di grafiknya di sini tuh aman, dia nggak akan kena lah kan, karena ada bolt railsnya kan, jadi otomatis kenanya
boat railsnya. Jadi nanti teman-teman bisa tungguin aja si boat rails ini akan rilis di bulan apa ya, Agustus mungkin ya. Oh, terus nanti kita akan flip trip ke sebuah tempat yang katanya tempatnya itu kayak di film-film Jurassic Park lah, nggak tahu, ntar coba. Nah, kayaknya flip talk kali ini ternyata cukup panjang juga nih, udah menitnya udah panjang banget. Kita akan ketemu lagi di flip talk selanjutnya. Mungkin akan lebih membahas tentang boat rails ini dan membahas tentang apa yang udah dilewatin selama seminggu. Selama seminggu ini Fingercan ngapain aja, terus nemuin hal-hal unik apa aja, kayak gitu. Oh iya, buat teman-teman yang di TikTok kayak siapa ya, Dapa, Eja, Bimo, Abdi, siapa lagi ya, Dimas, Vijeng, banyak banget itu. Siapa lagi ya, banyak banget itu. Aku berusaha mengingat-ingat nama kalian juga ya, maksudnya karena thank you juga udah selalu istilahnya selalu hadir lah. Maksudnya kalau misal di TikTok upload apa, terus kita ngobrol juga di DM, kita ngobrol juga terus. Ya walaupun kita belum pernah ketemu tuh rasanya kayak dekat aja gitu, karena mungkin punya hobi yang sama gitu ya. Thank you lah pokoknya. Ayo main bareng. Nah, terus suatu hari kalau kita ketemu in real life, panggil aja Bang, Kak, Mas, Paman, apapun. Santai aja. Kita bisa main bareng dan sharing-sharing bareng, apapun itu. Oke, thank you ya buat semuanya yang udah nonton sampai di sini. Sampai ketemu di Peacepot Daily, Peacepot Weekend, dan Flip Trip, dan apapun itu dari Fingercan. See you.